Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau gambarkan dulu untuk forecasting estimasi total cost dan margin per year di Super Apps. Jadi di sini di bawah ini ada explanation of annual investment, itu gambaran seperti ada 13 lembar saham yang kemarin didiskusikan, yang mana ada satu saham free di sini. Kemarin itu dijelaskan bahwa ada rumah Paskas, rumah ayah itu yang dimasukkan ke sini dari 13 lembar saham total untuk di investasi Super Apps. Akan tetapi yang bernilai atau masukan dana itu ada 12. Nah, di sini termasuk Jalan dan yang lainnya. Adapun yang mau bergabung hanya ada satu lembar saham, itu gabungan dari beberapa gitu. Misalkan satu lembar saham itu berempat atau berdua, itu boleh-boleh saja seperti yang disepakati kemarin, atau sendiri itu bisa juga. Nah, saya mencoba mengasumsikan di sini nilai per lembar saham itu 21. Ini bisa saja disesuaikan. Misalkan mau dengan jumlah yang di develop, misalkan ini kan 187.500, jadi di develop menjadi ini bagi coba 15.625. Jadi kalau memang hanya budgeting develop, berarti yang kita siapkan ini. Cuma karena kemarin di pertemuan itu kan digambarkan bahwa bagaimana supaya ini bisa dihitung dengan operation. Jadi bagaimana bisa sampai jalan dan seterusnya, karena pondok-pondok belum tentu bisa menjalankan gitu. Jadi saya coba buat estimasi misalkan di angka segini. Jadi ada cost operation yang dimasukkan di nilai lembar saham itu. Bisa juga di sini saja nanti ada penambahan untuk biaya-biaya. Kalau disepakati sudah menjadi sebuah lembar saham. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, misalkan kalau berempat itu bisa masing-masing 5 juta. Nanti yang ketiganya, yang keempatnya itu hanya ada 4 orang yang bergabung di satu lembar saham itu. Yang tiganya bisa 5 juta, yang satunya itu 6 juta. Dan yang satunya inilah yang kemudian yang mewakilkan dari yang 3 gitu. Karena satu lembar saham itu satu saja yang mewakilkan. Atau kalau 2 itu bisa misalkan yang satunya 10, yang satunya 11 gitu. Sehingga yang 11 ini mewakilkan. Itulah, seperti itulah gambarannya. Ya, jadi yang 2 ini satu yang 10, satu yang 11, sehingga 21 itu dari gabungan duanya. Nah, terus di sini jadi ini kalau 12 lembar saham di 21 itu ada totalnya 252 juta. Nah, kalau dikurangi dengan biaya develop, maka ada cost operation terus sama itu 64.500. Ini yang kita pakai untuk cost operation di awal sampai ada dana. Baiknya memang ini bisa dipakai setahun, hanya saja kalau dari hitungan saya tidak cukup, tapi tidak apa-apa. Nanti kita kondisikan masukannya dipotong dari income atau margin yang didapat. Seperti itu. Kalau umumnya sih itu sudah diinklut ke 1 tahun, 2 tahun biayanya, sehingga margin itu tidak dipakai untuk operation, dikumpulkan untuk nanti dihitung. Ya. Nah, di sini forecasting estimasi total cost itu saya buat 1 tahun mulai dari Oktober sampai September 2026. Nah, di sini ada 3 item, 1 cost operation untuk server, 1 cost operation management, dan 1 margin server dan client. Harga server untuk cost operation server itu 750.000 untuk cloud systemnya, cloud hostingnya, sedangkan klien itu 280. Sehingga karena klien itu kan tergantung berapa jumlah pesantren yang membuat aplikasinya. Contoh di awal kita sesuaikan dengan jumlah saham, misalkan pesantrennya 10, berarti sahamnya aplikasinya 10 atau berapa pun bisa dikondisikan. Kita start dari 10. Jadi di bulan 10 kita runningkan aktivasi 10 pesantren dengan aplikasinya, maka bayaran cloud hostingnya itu 2.800.000, jadi 10 kali 250.000. Dan seterusnya. Itu tergantung berapa, karena di sini ada yang 15 aplikasi 20 dan seterusnya. Nah, di sini di cost operation management itu kita targetkan ambil 3 karyawan. Walaupun nanti di Oktober kita coba interview 10, nanti kita pilih di antara 10 itu 3 kita jadi karyawan, 7 yang kita freelance. Ya. Jadi 3 karyawan itu nanti kita berikan salary, dan 7-nya itu akan dapat dari bonus. Berapa target yang mereka capai, itu mereka akan dapat bonus. Employee juga dapat bonus ketika lebih mendapatkan target gitu. Tapi mereka sudah dapat salary untuk mereka. Kemudian ada manajer, HRD dengan HR dengan finance, itu nanti di awal tahun saja. Tetap ini dikondisikan, tapi kita buat gambaran saja untuk forecastingnya.
Terus ada other cost ini biaya-biaya yang lain-lain dan sebagainya. Jadi ada biaya yang memang nanti kita akan hitungkan. Lalu di bawah ini ada margin server. Nah ini margin, kalau di sini belum ada, nanti margin terhitung di Januari. Jadi tahapannya di Oktober kita selesaikan develop dan testing, termasuk interview, termasuk training, dan juga aktivasi. Jadi nanti seperti itu. Nah kita aktivasi 10 aplikasi yang kemudian nanti berjalan di November dan Desember. Lalu kemudian margin dari November ini kemudian nanti masuk ke Januari awal pencatatannya. Jadi margin 2 bulan ini masuk ke sini. Jadi ketika ada error di bulan November, Desember masih memungkinkan untuk diakumulasi. Lalu kemudian di November nanti itu kita mencoba monitoring 10 yang sudah diaktifasi dan berjalan sambil trial error. Tentu tim juga ini melakukan penambahan. Jadi aktivasi minimal 5. Jadi aktivasi 5 nanti Desember jalan. Gitu, jalan Desember dimonitorin sampai Januari, nanti dia muncul di sini marginnya di awal Februari. Begitu seterusnya gitu. Jadi dia butuh 2 bulan untuk muncul di laporannya, artinya akumulasi income-nya dilihat di bulan depan, di awal bulan depan. Seperti itu. Nah, ini di gambaran ini itu di proses minimal. Jadi asumsi minimal, kita punya asumsi normal, lalu asumsi optimal. Gitu. Jadi 3 gambaran. Nah, di asumsi minimal itu kita lihat kan tadi di sini modal yang tersisa atau modal yang dipakai untuk operation itu, kemudian nanti kita lihat di sini berapa sih operating cash flow dari setahun itu. Nah, nanti dilihat di sini 308 total dari total cost yang terdata. Jadi dia ada 308, lalu kemudian ada margin cash flow-nya itu dilihat di sini total dari klien dan server, sehingga kemudian ditemukanlah net profit-nya sebesar 93.900. Kalau dibagi ke ke 13 lembar saham, maka dia ada 7.223. Nah, BEP-nya itu 2 tahun 8 bulan dengan ROI 37,26%. Ini di minimal. Ini ditargetkan untuk tidak keluar dari sini. Gitu. Nanti di perjalanan nanti tetap dikondisikan. Di sini ada alat uji tes estimasi margin kepada klien. Itu jadi nanti semua yang muncul di sini itu sesuai. Misalnya 10, ini ada 10. Ketika kemudian usernya, ini kan target user 10 itu adalah 100 masing-masing. Sehingga transaksi ada 1000. Dan dalam sebulan transaksi itu bagaimana bisa marginnya ada 2.500 gitu. Nah, di klien karena 10 aplikasi sistem klien yang terdaftar itu usernya itu sebenarnya dari santrinya. Dari santrinya 50 dari orang tuanya. Jadi kita hitung satu saja orang tuanya sehingga ini memungkinkan. Jadi di sini kita lihat 10 kali 100 ada 10 transaksi dengan margin sebulan per satu orang itu 10.000. Jadi bagaimana ada produk yang terjual per orang itu dengan income 10.000 dalam sebulan. Kemudian totalnya sih 12.500 total sebulan per satu orang. Bagaimana ada margin 12.500 per satu orang. Nanti di perjalanan kita lihat karena kita tidak punya data real. Sekiranya ada gambaran berapa pesantren nih, berapa sih per orang itu apa saja dibeli dan berapa margin yang di ini. Nanti kita sesuaikan untuk santri dan orang tua santri bagaimana bisa kita collect margin yang kayak ini sehingga kita mendapatkan nilai yang sesuai seperti itu. Dan ini menjadi target untuk tim kita. Tugas mereka bagaimana menjalankan strategi yang kita buat seperti itu. Dan itu menjadi goal mereka. Nah, kemudian di fase normal atau di estimasi normal itu operating cash flow-nya 308 dari sini. Jadi tetap sama 308. Ini yang membedakan apa? Yang membedakan itu di margin setahunnya. Kenapa dia 486 dan yang minimal itu hanya 327? Itu karena kita mencoba membuat target margin itu berbeda gitu. Kalau di minimal itu ada 2.500 target marginnya, kalau di sini 3.000 kita naikkan sehingga kemudian kita secara income juga margin kita akan naik. Nah, ini nanti kreativitas produk yang kita buat dan transaksi yang mestinya terputar, dan tentu ini akan dikondisikan sama tim kita untuk bagaimana apa yang dibutuhkan oleh user-user itu bisa ditransaksikan. Dan tentunya bagaimana bertambah juga, ini minimalnya gitu, santri 50 orang tuanya. Terus bagaimana kalau ada misalnya UMKM, ada yang bisa pakai jualan dan sebagainya sehingga transaksi bisa lebih dari yang kita buat gitu. Nah, di optimal juga demikian. Sehingga kalau di sini bisa 1 tahun berpekan, BEP-nya dan ROI-nya itu 96,9%. Sedangkan ketika kita naikkan lagi nih target marginnya nih 23.500, 20 untuk di klien, 3.500 untuk di kita, maka itu akan jauh lebih cepat 7 bulan berpekan dengan ROI 195,12%. Nah, ini yang kita kondisikan. Nah, ini misalnya kalau 10 server, ini kalau 15
Klien server 20, 25 itu akan menyesuaikan berapa total margin dan total margin klien. Jadi total margin server dan klien. Nah, inilah target-target yang akan diberikan ke tim kita, bagaimana mencapai apa yang kemudian kita susun. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi tahapannya di 3 bulan awal itu tidak ada, nanti di akhir kuartal pertama ini, di akhir bulan 4 itu, baru kemudian tercatat margin yang kita dapatkan. Karena juga di awal ini ada masa training, masa pengkondisian, trial error dan sebagainya. Dan bagaimana tim-tim kita ini bisa menyelesaikan dalam 3 bulan ini. Ini penyesuaian saja. Apakah kita kasih 500 masing-masing untuk 3 orang ini, lalu nanti di awal tahun 1 juta, atau dikondisikan, itu tetap nanti disesuaikan di sini. Atau di bulan pertama hanya uang bensin, nanti di sini masing-masing 500-nya, di sini mulai lagi, misalnya berapa, disesuaikan. Nah, nanti kan kita ada budget awal untuk mengcover pengeluaran ini karena belum ada margin. Nanti kita ada margin itu bisa memotong dari margin. Nah, kita tidak menyiapkan sampai 1 tahun. Itu sih gambarannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, kita diskusikan di grup. Dan semoga ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu harapan kita bisa menjadi roda ekonomi di konsorsium pesantren bersaudara secara khusus, dan juga bisa menjadi generator ekonomi di pesantren lainnya. Itu sih mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.